Pak Kanit PPA Ya. pada Polres Kepulauan Tanimbar, bisa dijelaskan sampai awal Februari 2024 ini kasus-kasus apa saja yang tengah ditangani dan kasus apa saja yang sedang menonjol di unit ini? Iya, terima kasih sebelumnya Bu Nov boleh bertamu di tempat kami. Tren yang berjalan saat ini di tahun 2024 untuk kasus perlindungan anak dan perempuan masih dalam perkara persetubuhan terhadap anak yang terjadi pada umumnya ini. Pada tahun ini, awal tahun kita sudah menangani 4 perkara anak. Di antaranya peristiwa yang terjadi kemarin di Atubul, itu laporan polisi per tanggal 2 Januari. Kemudian perdagangan orang atau eksploitasi anak, itu kita buat laporannya pada tanggal 11 Januari. Terus kemudian persetubuhan terhadap anak juga yang terjadi di Desa Lat Dalam kemarin, itu per tanggal berapa kemarin pasalnya yang letak itu. Terus kemudian ini yang terbaru baru dilaporkan kemarin pada tanggal 31 Januari. Ini juga persetubuhan terhadap anak juga, dan mirisnya yang dilakukan oleh orang terdekat, yakni kakak ipar. Yang di Lat Dalam ya? Ya, di Desa Lat Dalam juga. Dan memang di Desa Lat Dalam ini lagi 1 bulan terakhir ini sangat tren sekali. Bahkan kemarin ada sekitar 2 laporan polisi juga kasus yang sama, persetubuhan terhadap anak. Namun penanganannya ada di Polsek Tangsel kalau nggak salah kemarin. Jadi untuk 1 bulan aja kalau nggak salah ada 4 perkara persetubuhan terhadap anak nih khusus untuk Desa Lat Dalam kayak gitu. Makanya kemarin kita melaksanakan press release karena dalam beberapa bulan terakhir ini kita berupaya maksimal dalam penanganan perkara, tapi ternyata masih ini ya, mudah-mudahan memang kita butuh, beta sendiri kita butuh kerja ekstra dulu untuk merubah merubah situasi ini. Satu sisi mungkin saat ini banyak laporan karena orang. Situasi bagaimana Pak Kanit? Situasi meningkatnya kejahatan terhadap anak dalam hal ini, khususnya persetubuhan terhadap anak ini. Yang sempat saya terpikir dalam penanganan perkara ini, mungkin peristiwa ini ada yang baru terjadi, ada sebenarnya yang sudah lampau terjadi kayak gitu. Peristiwa seperti yang dilaporkan sekarang ini sebenarnya bukan baru terjadi kemarin kayak gitu. Terjadi dari bulan Oktober dan terakhir 2 kali terjadi dan di awal Januari kemarin. Dan beberapa perkara juga seperti itu, sehingga terpikirkan oleh kami juga mungkin apakah masyarakat baru paham terhadap proses hukum sehingga baru melaporkan peristiwa seperti saat ini, sehingga terjadi kelonjakan yang signifikan terkait dengan pelaporan terkait dengan perkara anak ini. Dan nantinya tentunya ke depan dengan adanya tindakan tegas dari kami, terus mungkin kami juga akan melakukan sosialisasi, terus di media juga kami selalu men-share terkait dengan penanganan kami untuk menekan ke depannya, mudah-mudahan tidak lagi orang lebih ada efek jerah terhadap kejahatan terhadap anak dan perempuan ini. Dari 4 kasus itu dan kasus-kasus sebelumnya itu bagaimana modus para pelaku? Iya, pada umumnya di sini yang kita lihat sih bujuk rayu, Bu. Jadi perkara yang dilakukan oleh orang-orang dekat ya? Iya, yang oleh orang-orang dekat dengan bujuk rayu, iming-iming sejumlah uang, atau mungkin kondisi karena kedekatan antara pelaku dengan korban membuat korban ini memiliki ketakutan tersendiri terhadap korban ketika diajak, ayo kita melakukan perbuatan persetubuhan ini dengan bahasa dialeknya mereka itu. Kadang anak korban hanya terdiam dan kemudian terjadilah perbuatan itu karena mungkin takut, karena dia dalam lindungannya dalam si penguasaan pelaku, sehingga ketika mungkin dia menolak atau apa, sementara dalam kesehariannya kebutuhan segala ini ditunjang oleh si pelaku kayak gitu. Tadi dijelaskan bahwa
kejadiannya sudah beberapa bulan lalu baru dilaporkan sekarang. Ya. Apakah itu karena korban dalam tekanan baru diketahui oleh keluarga atau bagaimana? Apa ya, yang kita lihat sih pada umumnya memang ada sebagian yang diancam jangan melapor gitu. Ada juga yang mungkin psikologisnya anak sendiri secara otomatis itu kan dengan keadaan itu mereka merasa takut atau mungkin malu. Hal-hal demikian ini kan menyangkut rasa malunya orang kayak gitu. Jadi ketika anak yang yang sudah berumur mungkin 10 tahun ke atas itu dominan mereka sendiri yang cenderung untuk menyampaikan apa yang dialaminya itu karena mungkin rasa malu nanti yang. Tapi bagaimana sampai akhirnya jadi terungkap? Kebanyakan udah hamil atau mungkin ada orang yang mengetahui pada saat kebersamaan antara pelaku dengan terlapor di satu tempat yang tidak wajar sehingga dilaporkan, sehingga diketahui oleh orang tuanya. Setelah mungkin ada sedikit penekanan terhadap anak korban, baru anak korban. Jadi dominan yang terjadi bukan anak korban dengan kesadaran sendiri untuk melaporkan atau menyampaikan apa yang terjadi, tapi lebih diketahui oleh orang lain dulu. Mungkin karena dia hamil atau mungkin karena perbuatannya itu diketahui sehingga mungkin dia terpaksa harus menceritakan apa yang terjadi. Jadi yang kita sampaikan tadi kan menyangkut rasa malunya dia ketika orang sudah melakukan persetubuhan terhadap dirinya, seolah-olah mungkin anak itu merasa sudah tidak bersih lagi, tidak suci lagi, sehingga untuk dia menyampaikan itu pasti enggan dan rasa malunya lebih tinggi kayak gitu. Itu yang terjadi sih. Dalam pemeriksaan bagaimana pengakuan para korban? Mereka pada umumnya nih korban rata-rata semuanya pada umumnya dipaksa, tapi kami harus memberikan pemahaman hukum kepada mereka. Mereka harus memberikan penjelasan apa fakta yang terjadi sebenarnya, karena pada umumnya jarang sih yang dipaksa, 1-2 orang yang dipaksa, tapi lebih 80% yang kita lihat di sini bujuk rayu lebih kayak gitu. Dia jadi dibujuk untuk melakukan itu ya tadi dengan iming-iming sebelah uang atau mungkin hanya sekedar diminta karena kedekatan emosional, dia kakak, dia ipar, dia bapak angkat, bapak tiri, sehingga ini sudah terjadi sangat mirisnya. Kami di sini nih keluarga dekat sudah banyak terjadi nih, bapak angkat ada, bapak tiri ada, kakak ipar ada, nah seperti itu. Bahkan bapak kandung juga ada kemarin yang sudah kita rantap 2. Itu yang terjadi di desa mana? Kemarin di Alusi sama di Somlaki. Kejadiannya 2 kejadian itu di Somlaki dan di Alusi itu bapak kandung. Jadi kita sangat miris sih sebenarnya, tapi mudah-mudahan ke depan di sini bisa. Dalam penanganan kasus-kasus anak di bawah umur ini, apakah ada upaya-upaya damai dari para pelaku? Karena mengingat mereka adalah keluarga sendiri. Jadi untuk kami secara pribadi sih tidak membatasi ketika mereka melakukan upaya damai, tapi itu tidak menjadi suatu penghalang proses hukum yang kami lakukan. Jadi proses damai mungkin yang kami tidak menghalangi itu untuk menjaga situasi kedua pihak, hubungan keluarga silahkan untuk terjalin walaupun berproses hukum. Jadi proses damai tidak menjadi satu alasan untuk menghentikan sebuah proses hukum. Jadi proses hukum tetap berjalan meskipun mereka melakukan proses damai itu gitu. Itu hanya untuk menjaga situasi kekeluargaan mereka tetap terjalin dengan baik. Harapan kami sih seperti itu. Dan ada kesadaran untuk pihak pelakunya bahwasanya yang mereka lakukan ya perbuatan yang salah, yang ada konsekuensi hukum. Gitu. Jadi dalam perkara anak khususnya persetubuhan, pencabulan terhadap anak, tidak ada kompromi dari kami. Walaupun ada penyelesaian kekeluargaan, tetap proses hukum berjalan. Bagaimana selama ini dari pemerintah desa mendampingi para korban? Mereka dibiarkan saja berproses sendiri atau gimana? Mungkin pertanyaan sangat menarik dan saya sendiri juga berpikir demikian. Sejauh ini dari pemerintah desa kurang adanya respon terhadap penanganan kami dari perkara ini. Bahkan responnya sejauh ini kami koordinasinya kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih juga dari Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Kabupaten Kepulauan Tarimbar yang sejauh ini mensupport kami dalam banyak penanganan. Bahkan hari ini juga tadi ada petugas dari perlindungan pemberdayaan perempuan dan anak sementara mendampingi anak korban untuk pemeriksaan medis dan juga ada anak korban yang dari Lat Dalam. Ya, dari Lat Dalam kayak gitu. Dan itu sudah terjadi beberapa kemarin yang perkara
perdagangan orang juga, mereka bahkan ada rumah aman. Cuman tindak lanjut seperti yang kemarin dalam press release itu sempat ditanyakan oleh beberapa wartawan terkait, Pak, bagaimana pasca kejadian. Sebenarnya itu bukan domain kami, bukan tanggung jawab kami dalam hal pasca kejadian traumatik dan segala macam. Tadi itu dinas pemberdayaan perempuan dan anak, kemudian dinas sosial, untuk bagaimana mereka memberikan perhatian dan mencari jalan keluar sehingga ke depan walaupun mereka korban tapi mereka masih punya masa depan yang baik. Harapan kami sih seperti itu. Terus yang tadi kembali ke pertanyaannya Ibu Novi, para kepala desa, pemerintah desa, sebenarnya ini makanya dalam pemberitaan beberapa waktu terakhir kami mungkin menyebutkan beberapa desa yang menjadi tempat kejadian untuk menggugah. Niat kami sebenarnya bukan nantinya desa ini buruk, bukan sih, lebih daripada menggugah bagaimana pemerintah desa memberikan perhatian terhadap hal-hal yang demikian ini. Ya, setidaknya mungkin ada pendampingan atau mungkin ketika ada permasalahan tolong dilaporkan atau seperti apa, karena sejauh ini kami belum mendapatkan dukungan dari pemerintah desa pada umumnya kayak gitu. Mereka tidak ada respon, bahkan ada beberapa perkara yang ketika kami turun ke desa ya ada mungkin pelakunya yang tidak kooperatif. Kami belum dapat dukungan dari pemerintah desa setempat yang akhirnya itu menjadi kesulitan juga buat kami kayak gitu. Padahal harapannya kami melakukan langkah hukum cepat kayak gitu. Iya. Apakah selama ini dari pemerintah desa mereka berupaya untuk melindungi para pelaku atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan di desa? Saya sendiri sih belum mendengar secara langsung terkait dengan hal itu sih, belum tahu pasti apakah mereka ada upaya-upaya seperti itu atau tidak. Saya belum. Tapi yang udah masalahnya sudah sampai di Polres dan ditangani oleh unit PPA, dan apakah dari Pak Kanit sendiri mendengarkan bahwa ada upaya perlindungan dari desa gitu? Ada beberapa yang mungkin respon dari desa untuk menyelesaikan perkara-perkara begitu, tapi itu kecil sih. Kecil. Kecil. Lebih pada mereka lebih nggak peduli, kayak kesannya kayak gitu. Mereka nggak peduli karena mereka memang acuh dengan perkara ini, ataukah karena memang mereka juga membenci adanya perbuatan seperti demikian, ya kita kurang tahu pasti. Tapi kurang adanya respon menurut kita, lebih pada mereka tidak merespon adanya peristiwa ini baik terhadap korban maupun pelaku sendiri. Tapi bagaimana dengan selain itu, bagaimana dengan kegiatan-kegiatan di desa yang kurang menyasar kepada perlindungan perempuan dan anak sejauh ini bagaimana? Makanya harapan kami sih kalau dari kacamata kami sementara ini melihat perkara anak yang meningkat beberapa waktu terakhir. Beta sendiri baru bertugas ini beberapa bulan terakhir ini, sekitar 5 bulan atau 4 bulan terakhir. Fenomena ini terjadi menurut kita kurangnya ada perhatian dari kita keluarga dekat kayak gitu kan. Orang tua terhadap anak, terus kurangnya ekonomi orang tua yang mungkin anak jarang diberi uang jajan, yang pada akhirnya ketika ada orang melakukan bujuk rayu dengan memberikan imbalan iming-iming uang hanya untuk melakukan hal yang demikian, cabul tubuh gitu. Berarti rata-rata para korban ini dari ekonomi lemah. Ya. 90% mungkin bukan karena pacarannya, tapi karena ada beberapa kalau yang masih muda, tapi ini 80-90% kan pelakunya rata-rata orang dewasa di atas. Dan tidak ada hubungan pacaran kayak gitu. Tidak ada hubungan pacaran. Hanya bujuk rayu ya tadi itu. Oke. Untuk kasus anak di bawah umur ini ancaman hukumannya berapa? Ya, ancaman hukuman kalau kita lihat undang-undangnya kan mulai dari paling rendah 5 tahun tuh, maksimalnya 15 tahun sampai 20 tahun, seperti itu. Jadi ketika seringan apapun tidak akan kurang daripada 5 tahun, paling rendah pasti 5 tahun. Pada umumnya diancam hukuman 15 tahun, kalau semuanya orang terdekat bisa
ada pemberatan terhadap pelaku-pelaku tertentu seperti orang terdekat, penegak hukum dan lain sebagainya, yang ditambah sepertiga daripada ancaman hukuman itu sehingga bisa sampai 20 tahun penjara. Berarti untuk kalau pelakunya itu aparat penegak hukum lebih tinggi lagi ya hukumannya? Tentunya seperti itu, karena ya itu tadi, kami penegak hukum atau orang terdekat itu kan harusnya yang memberikan perlindungan tuh, Ya, seperti guru, pendidik juga, orang yang memberikan perlindungan, tapi padahal kan kita malah melakukan perbuatan itu. Yang harusnya kita punya kesadaran, tapi kita malah melakukan perbuatan itu, tentunya undang-undang memberatkan untuk. Iya.